Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu juga amma ba'd. Yang terhormat seluruh jajaran pimpinan MPKS BWN Jawa Tengah dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu para pengurus MPKS di lingkungan BWN Jawa Tengah dari seluruh Jawa Tengah. Pertama saya mohon maaf karena tidak bisa hadir sesuai dengan jadwal. Kalau menurut jadwal dan surat yang dikirim Pak Samsudin, saya harusnya mengisi acara kemarin siang karena saya ada rapat di sebuah organisasi dan saya harus ngaji ranting, jadi saya pilih untuk ngaji ranting. Jadi menurut saya ranting itu penting. Jadi walaupun PP harus ngurusi ranting, kalau ada PP yang ngurusi ranting jangan dipilih. Yang kedua, terima kasih kesempatan yang diberikan. Ini saya tadi bilang dalam masa rutin ngurusi budaya itu mau di hotel. Tapi belum menyampaikan yang di hotel kan tidak anak yatimnya, tapi anak yatim juga boleh ya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan temanya. Ini menarik tadi ya Pak, temanya ada inklusif, mandiri, transformasi dan akselerasi outsource profesional, inklusif dan mandiri. Jadi ada 5 kata kunci itu kalau masuk perusahaan jurnal itu ada 5 kata kunci. Yang pertama, tapi poinnya saya kira begini. Poinnya bahwa kita ini punya panti asuhan. Tetapi cara kita mengelola panti asuhan itu tidak boleh sama antara masa di mana Kiai Haji Sujat menggagas panti asuhan itu dengan masa di mana Kiai Haji Samsudin menjadi ketua MPKS Jawa Tengah. Nah, tetapi tidak semuanya harus berubah. Sehingga dalam kita bicara mengenai akselerasi dan transformasi itu ada nilai yang bersifat universal yang menjadi landasan normatif teologis bagaimana dan mengapa kita menyelenggarakan pelayanan panti asuhan itu. Kemudian ada beberapa nilai-nilai yang bersifat dinamis, bahkan mungkin dalam beberapa hal bersifat sangat praksis, bahkan mungkin juga pragmatis dalam kita mengelola dan mengembangkan panti itu. Nah, saya diberi waktu sampai jam berapa Pak? Tapi poinnya begini, kita ini oleh Allah diberikan tuntunan untuk menjadi hambanya yang peduli kepada kaum du'afa dan kaum mustad'afin. Nah, kaum du'afa dan mustad'afin itu kalau saya baca di dalam Al-Quran, paling tidak ada 5 kelompok. Dari 5 kelompok. Yang pertama yang paling populer itu adalah anak-anak. Anak-anak itu disebut sebagai kelompok du'afa karena memang mereka itu lemah. Mereka lemah sehingga mereka perlu bimbingan dan pengasuhan dari kita semuanya. Quran mengingatkan kita agar jangan meninggalkan keturunan yang lemah. Kita harus meninggalkan keturunan yang kuat. Saya kira semua hafal surat An-Nisa ayat 9. Itu biasanya ayatnya orang BKKBN. Wa yakhshal ladzina law taraku min qalbihim dzurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah
wal yaqulu qawlan sadida. Oleh karena itu maka kelompok-kelompok ini, anak-anak ini, kalau kita lihat dalam konteks dunia global sekalipun kan termasuk global dilindungi. Kalau ada perang misalnya, kan nggak boleh anak-anak itu dijadikan sebagai tentara, juga nggak boleh, apalagi diserang seperti sekarang Israel menyerang membunuh anak-anak dan perempuan. Mereka juga tidak boleh dalam konteks hukum positif dan hukum internasional itu dipekerjakan, itu nggak boleh. Anak-anak itu nggak boleh bekerja. Makanya kalau ada pemain bola yang usianya belum 18 tahun, itu nggak boleh second kontrak sebagai pemain profesional. Kalau ada U17 itu nggak digaji, kalau digaji istilahnya ya seneng-seneng aja, tapi tidak kontrak sebagai profesional. Nah, oleh karena itu maka Quran memerintahkan kita untuk mengasuh anak-anak itu dengan sebaik-baik. Nah, anak itu sebagiannya ada yang anak yatim, ada yang anak yatim. Yatim itu pengertiannya ada 3. Pengertian yang paling populer dan ini yang mungkin menjadi pandangan sebagian kita adalah orang atau anak yang dia tidak punya ayah atau tidak punya ibu atau tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Dan dia belum balik, anak yang belum balik ya. Kalau sudah balik bagaimana? Ya tidak disebut yatim lagi dalam pengertian fikih yang klasik kan. Yang kedua termasuk pengertian yatim itu adalah anak-anak yang dia terlantar walaupun dia punya ayah dan dia punya ibu. Dia terlantar. Banyak kan yang begitu? Banyak sekali. Nah, yang ketiga, yatim itu adalah orang yang dia tidak memiliki ilmu, tidak memiliki bekal dalam kehidupan. Itu yatim juga. Karena apa? Definisi dari yatim itu adalah seorang yang dia itu kalun ala maulah dalam bahasa Al-Quran itu. Dia sangat bergantung kepada pengasuhan orang lain. Nah, kalau orang itu tidak berilmu, dia kan tidak bisa mandiri kan. Kalau bepergian dari Magelang ke Semarang, ya kalau nggak ngerti baca, nggak ngerti tulis, nggak punya ilmu ya nilai yaumul qiyamah juga tidak akan sampai ke Semarang. Nah, karena itu maka dalam pengertian ini mereka juga termasuk kelompok-kelompok yang disebut sebagai du'afa. Nah, yang ketiga itu perempuan, walaupun mungkin tidak semua perempuan, tapi dalam kelompok ini termasuk dalam kategori kelompok yang dhaif. Meskipun sekarang kan banyak ya superwoman. Atau dulu ada film yang namanya Pak Samsudin itu Bionic Woman. Ya, moderatornya termasuk kelompok mana? Wonder Woman ya, Wonder Woman gitu. Nah, terutama yang dalam kategori ini adalah mereka yang memang dalam banyak hal ya, mohon maaf, dalam banyak hal itu memang perlu guardian atau perlu orang yang melindungi mereka. Mungkin dalam kategori yang ketiga ini banyak yang protes sekarang ini, karena sekarang ini kan lebih banyak perempuan-perempuan perkasa daripada perempuan-perempuan yang lemah. Tapi dalam kategori agama termasuk adalah kelompok yang kuat. Nah, yang keempat itu orang tua. Sehingga Quran berulang kali memerintahkan kita untuk memberikan nafkah kepada orang tua itu. Wa atizal qurba haqqahu. Berikanlah orang-orang tua, karena kerabat kita itu hak mereka. Walaupun mungkin istilah orang tua ini sekarang banyak yang protes juga.
Karena banyak yang tua tapi masih merasa muda. Sekarang ini ada banyak ulama usia lanjut masih aktif. Ada juga ulama usia lanjut makin agresif. Sekarang mereka lebih sering disebut sebagai senior citizen. Kalau menurut kategori kita kan yang di atas 60 tahun ya, di atas 60 tahun kan kategorinya sebagai lansia. Saya juga tidak setuju istilah lansia itu, karena seakan-akan harus minta terus didawake gitu. Bagaimana ini sudah 70 tahun lanjut usia. Saya tidak setuju istilah itu. Jadi saya termasuk yang mendorong supaya di Muhammadiyah digunakan istilah senior citizen. Usianya sudah di atas 60 tahun, kalau guru sudah pensiun itu. Kalau dosen belum, kalau dosen belum pensiun, dosen kan pensiunnya 65. Kalau profesor seperti saya ini 70. Kalau tidak dipensiunkan itu oleh malaikat. Hanya 70. Nah, karena itu mereka harus dilindungi, harus diberikan haknya, dan dalam beberapa hal itu diparalelkan dengan itu. Nah, yang kelima itu adalah orang-orang miskin. Orang miskin itu kan masuk kategori kelompok yang dhaif. Nah, 5 kategori dhaif itu ada yang dia itu lemahnya karena dibuat lemah. Lemahnya itu karena dibuat lemah, makanya mustad'afin. Du'afa itu lemah, mustad'afin itu dilemahkan. Karena itu ada orang miskin, ada orang yang dimiskinkan. Itu betul Pak Bu? Banyak. Ada kemiskinan, ada pemiskinan. Iya kan? Yang itu semua itu ada yang menjadi miskin. Orang itu kalau tidak punya ilmu, dan dia cenderung menjadi miskin. Saya pernah mendengarkan ceramah di RT saya itu. Bedanya kuli angkut dengan dokter penyakit dalam. Kalau kuli angkut itu ngangkat batu 1 kuintal atau 1 ton itu bayarannya berapa? Pinter tak? 300, sudah saya tinggikan 500 ribu. Boleh pun padang pematur munir